Mitra bisnis, berdasarkan survei yang dilakukan LSI, jika Pilpres diadakan saat ini, elektabilitas teratas dipimpin oleh Ganjar Pranowo, diikuti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, yang saling menyusul di posisi 2 dan 3. Nah, jika Anda diminta memilih saat ini, siapa dari 3 nama itu yang akan Anda pilih sebagai Presiden RI? Apa pula alasannya? 633-9160. Survei elektabilitas tidak menunjukkan sebagai parameter ya untuk menyatakan bahwa geografi pemilih Indonesia seperti itu gitu loh. Ini cuma sebagian kecil dengan menggunakan sampling sekian-sekian. Nah, memang lihat latar belakang nih, saya kira memang dua pemimpin teratas nih, Prabowo dengan jiwa patriotisme ya, Bung Ganjar ini sebagai Gubernur Jawa Tengah mungkin mempunyai kontribusi yang baik buat bangsa Indonesia. Kemudian kita harus memilih, jangan seperti memilih kucing dalam karung ya, mohon maaf nih. Jadi harus betul-betul punya integritas untuk membangun Indonesia ke arah yang depan. Minimal seperti Pak Jokowi yang telah membangun baik infrastruktur maupun sifat-sifat anti korupsi yang diciptakan ya. Walaupun banyak kader-kader dari partai pengusung pun terlibat. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi harus perlu secara komprehensif atau menyeluruh sesuai dengan narasi yang diminta oleh warga atau publik Indonesia. Saya kira demikian. Sebenarnya kalau dalam saya sendiri ya, dalam hati kecil sebenarnya belum ada yang gitu sekarang. Soalnya karakter Pak Jokowi ini menurut saya orangnya itu smart gitu ya. Di segala macam, memang nggak mudah. Indonesia itu pemimpin siapapun tuh bener-bener nggak mudah gitu ya. Nggak didukung oleh secara politik yang kuat, bakalan ruwet lah. Ruwet itu dalam artian ya diganjeli terus sama DPR, yang sana, nggak ini. Akhirnya kita nggak maju-maju. Jadi pemimpinnya yang harapan saya sih sebenarnya yang bisa meneruskan yang sudah sekarang dibangun dengan segala macam yang udah dibentuk, dengan segala macam kekurangannya, tinggal memperbaiki saja. Jangan sampai seperti misalnya DKI gitu ya, udah terlalu maju gitu ya, sekarang terus mundur gitu. Jadi aduh, ibaratnya udah ngabisin duit banyak banget terus mundur, pada gitu rasanya di hati tuh kayaknya berat banget. Nah, jangan sampai Indonesia nanti pemimpin berikutnya begitu, karena jangan sampai itu waktu udah dibangun semuanya, dibangun segala macam gitu kan, ada yang protes lah, utangnya banyak. Iya pastilah utangnya banyak, dan tinggal nanti bagaimana ini dilanjutkan. Tapi jangan sampai ini nanti jadi nggak berguna. Nah, punya utang nggak berguna, cilaka 12 tuh, waduh, bakalan mundur, wah cilaka lah. Pokoknya jangan sampai, intinya nggak meneruskan yang apa sudah dibentuk sekarang yang sudah baik. Intinya itu. Ya, kalau ditanya memilih siapa, saya memilih Pak Ganjar Pranowo. Dengan alasan apa? Pertama, pada saat beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, satu langkah yang sangat positif yaitu pemberantasan korupsi. Itu tegas dan nyata. Itu dan dilakukan tentu nantinya harus didukung oleh perangkat hukum yang memadai. Dan saya punya keyakinan beliau juga bisa menerapkan untuk Indonesia keseluruhan pada waktu periode ke depan yang memfokuskan ke korupsi setelah ekonomi ini mulai teratasi. Lantas kedua apa? Beliau memiliki pandangan kebangsaan yang sangat baik dalam merangkul keberagaman. Beliau mempunyai pandangan itu yang sangat baik untuk Indonesia yang begitu luas dan beragam suku dan agama. Ketiga apa yang saya melihat? Beliau saya pikir bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi sekarang untuk pembangunannya. Karena kita khawatir kalau ada yang melanjutkan lantas dengan pemikiran bahwa hanya untuk mementingkan diri sendiri sehingga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pembangunan yang sudah ada, itu bahaya untuk negara ini. Jadi saya pikir saya cenderung melihat ke Pak Ganjar Pranowo. Ya, saya juga sama dengan Bapak yang sebelumnya. Menurut saya Pak Ganjar orangnya juga lebih lebih mirip lah, lebih kalem lah. Jadi sementara waktu pemimpin kedepannya itu masih dari Pulau Jawa, kalau perlu ya sedikit Jawa Totok juga tidak apa-apa, tapi bagus. Artinya bisa menjaga stabil. Kan dulu itu kita ada trilogi pembangunan, jadi harus stabil dulu. Jadi negara itu harus kompak
bersatu, kesatuan dan persatuan, kompak, stabil, baru melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi Dodo. Selanjutnya, menurut saya Pak Ganjar juga kan sudah 2 periode kalau tidak salah di Jawa Tengah. Kalau Pak Anies, ya kalau memang punya kemampuan untuk mengurus ini, kalau bisa sih Ibu Megawati inilah mengangkat Pak Ganjar jadi capres ya, calon presidennya. Wakil presidennya Pak Prabowo tuh boleh tuh, presidennya nanti Pak Ganjar, wakilnya Pak Prabowo juga bagus kalau menurut saya ya. Karena Indonesia itu perlu juga orang yang tegas kayak Pak Prabowo, dan kita nggak boleh melupakan jasa-jasa Pak Prabowo selama ini. Kan menurut saya tuh Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu yang paling pas untuk meneruskan segala yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Terus yang saya sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi ya. Selama ini pembangunan sudah bagus di Indonesia. Memang nggak semuanya selesai pembangunannya, tapi kalau bisa Pak Jokowi tolonglah semua yang tinggal setahun setengah lagi pembangunan ini dikebut ya, terutama untuk infrastruktur itu, supaya yang miskin itu juga bisa tinggal di tempat yang layak, rumah miskin ya. Terus yang kedua tuh, jangan sampai dalam pemilu itu nanti ada propaganda kebencian sayap, jangan sampai memecah belah seperti kejadian pilkada DKI. Nggak suka dah. Kalau memang mau menang, kalau kalah, tapi jangan seperti itulah. Itu lama-lama Indonesia bisa pecah seperti Uni Soviet kalau terus begitu. Nggak ada yang beres kayaknya nih. Boleh pilih yang lain nggak? Seharusnya mesti di screening semuanya ya, gitu. Jadi semuanya lah di screening, benar-benar jejak digitalnya, apanya gitu loh. Jadi gitulah, saya bingung juga jadi kalau boleh sama kaleng kosong ya kaleng kosong kali ya. Jadi gini, waktu itu pernah saya lihat di medsos ya, ada menyebut suatu nama ya dari salah satu kandidat, siapa tuh siapa yang didakwa gitu ya, waktu kesaksian dia sebut waktu itu ada oknum nggak mau terima tapi nambah gitu, nggak tahu apakah dia saya nggak ngerti lah nih ya. Itu ya pokoknya saran saya siapapun harus di screening ya, jejak digitalnya, kalau perlu fit and proper test gitu loh, atau psikologi tes apa gitu ya. Oke, semoga Indonesia lebih baik. Ya kalau saya diminta untuk pilih ya saya pilih Ganjar Pranowo. Alasannya ya kepemimpinannya sudah terbukti, memimpin dari sebagai anggota DPR, sekarang jadi gubernur, dan dia seorang nasionalis. Itu alasannya. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan komentar sebelumnya ya. Ini pemilihan presiden bukan pemilihan RW. Harus di ini dulu, di training dulu ya, jejak digitalnya gitu kan. Dasar memilih Ganjar itu apa gitu. Karena orang PDI aja nggak setuju sama Ganjar. Ya kan? Satu, Ganjar ini lihat jejak digitalnya kan dia terlibat EKTP. Terima uang 500.000 US$. Kemudian prestasinya di Semarang di 2 periode juga nggak ada. Ya di Semarang itu termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Termasuk pendapatan per kapita terendah di Pulau Jawa. Nah apa dasar kita milih Ganjar itu apa gitu. Satu. Kemudian Anies misalnya ya, kita udah lihat, Prabowo udah lihat ya, rasa nasionalisnya tinggi juga, prestasinya juga tinggi kan. DKI begitu cerah dipimpin oleh Anies. Nah kenapa kok kita semua Ganjar dasarnya apa gitu kan? Sebaiknya dia diadakan di screening dulu, jelas kualitasnya gitu. Jangan kita memilih presiden ini untuk Indonesia, bukan untuk daerah TRW ya. Jadi salah memilih hancur Indonesia ini main-main. Kalau saya disuruh pilih sama second opinion ya, saya disuruh pilih pasti saya pilihnya Pak Ganjar. Kan sudah bilang, Pak Presiden bilang kan suruh pilih rambut putih katanya. Kalau kita kan rakyat biasa tergantung dengan pemimpin gitu. Kalau pemimpin itu kan seperti orang tua dalam rumah tangga. Kalau orang tua ya benar kita ikutin benar. Jadi kalau orang tua benar kita ikutin. Jadi anak jadi benar. Kalau orang tua yang nggak benar ya pasti anak ya jadi nggak benar gitu. Kenapa? Satu, kedua ya kita alasan milih Pak Ganjar ya karena dia untuk meneruskan kerjanya Pak Jokowi. Ya kalau dia
dia tidak terpilih, ya mungkin yang lain bisa berantakan. Kerjaan Pak Jokowi yang udah di staf-staf begini, akhirnya bisa terbengkalai. Jadi kembali lagi saya bilang, mau LSI mau siapa itu ibaratnya sekarang ini kita nggak peduli lah, mau presiden kamu tahun kan nggak pengaruh juga seorang presiden mendukung sini situ lah. Ini yang menentukan suara rakyat. Rakyat sekarang sudah tidak bodoh. Mau siapa dia mau nyalonkan walaupun ketua partainya menggebu-gebu mau si A, si B, si ini siapa. Sekarang yang menentukan itu rakyat suaranya. Rakyat yang senang sama siapa dipilih, itulah pemilihan rakyat. Nggak di belakang mereka ada presiden, ada si camat, ada lurah, nggak peduli sekarang rakyat. Jadi kembali lagi, rakyat yang menentukan semuanya itu. LSI mau apa itu nggak pengaruh buat rakyat sekarang, begitu saja. Kalau saya boleh usul nih ke Ibu Megawati ya, saya sangat menghormati beliau ya. Saya mohon Ibu Megawati mata hatinya dibukalah. Tolonglah pilih Pak Ganjar Pranowo jadi capres dari PDIP. Karena terus terang saya pilih PDIP, tapi kalau bisa capresnya juga Pak Ganjar, karena menurut saya ya, Pak Ganjar Pranowo ini orangnya baik ya. Selama di Jawa Tengah juga 2 kali mimpin bagus ya. Kalau bisa jadi presiden, menurut saya beliau ini yang paling cocok ya. Bisa meneruskan segala hasil-hasil Pak Jokowi selama ini. Saya terima kasih juga Pak Jokowi ya, sudah banyak membangun Indonesia selama ini. Semoga aja nanti penggantinya itu, kalau Pak Ganjar Pranowo yang bisa jadi presiden, saya yakin. Kalau disuruh pilih, saya pilih nomor 1 karena saya nggak melihat ada track record yang jelek kepada Bapak Ganjar. Ya, kemudian dia memang dari bawah, kelihatan merakyat dan benar-benar melakukan pembangunan dengan baik dan tulus, nggak menghambur-hamburkan uang dan selalu belusukan gitu ya, seperti mengikuti jejak Pak Jokowi. Nah, kalau yang nomor 2 udah pasti enggak, karena anggaran DKI begitu besar tapi dia hambur-hamburkan sedemikian rupa, tidak ada yang dia bangun, cuman janji manis tanpa realisasi. Banjir kek, macet kek, tambah parah, terus uang banyak proyek-proyek yang enggak karuan, sampai dipanggil KPK ya. Coba aja kalau KPK berani, mungkin udah disidik kali itu. Nah, kalau nomor 3, ya mohon maaf, menurut saya sudah waktunya lah pensiun. Karena beri kesempatan yang lebih muda, yang lebih punya greget, yang punya misi, visi yang lebih jelas untuk bangsa ini. Terima kasih. Mungkin milih Bu Megawati ya. Dari yang 3 sedang menjabat ini, kita lihat substansinya juga. Anggota masyarakat melihat ada calon presiden yang memang jago memobilisasi Instagram, YouTube, ada yang memang memobilisasi secara organik aparat pemerintah, atau ada juga yang jago memobilisasi tulisan di baju kaos misalnya begitu. Jadi, tetapi pada dasarnya saat ini harga beras yang naik 300 sampai 700 perak per kilogram, kemudian harga tahu tempe, kemudian sejak BBM dinaikkan itu banyak ribuan rumah tangga di Indonesia yang resesi. Boro-boro kita mikirin resesi di Asia Tenggara atau di dunia, itu terlalu cari prestis. Tetapi ribuan rumah tangga ini penghasilannya tetap mengalami resesi, Mas. Oleh karena itu kita pilih yang lebih peduli pada rakyat kecil secara substansi. Dan kepedulian itu sangat ada di Bu Megawati. Indonesia 10 tahun terakhir kan sudah mengelontorkan investasi baik pangan, investasi infrastruktur, pendidikan, keamanan, pembangunan, lalu juga demi penghasilan pendapatan dalam negeri yang lebih besar, sehingga sudah lakukan beberapa terobosan-terobosan dengan menyetop ekspor nikel dan lain. Siapa saja yang bisa melakukan melanjutkan pembangunan nasional yang besar ini, termasuk IKN, juga disertai dengan menjaga ketertiban, keamanan, berinvestasi untuk mendukung dunia usaha, serta antar golongan, kehidupan yang damai, pertumbuhan ekonomi juga, UMKM juga diangkat
UMKM kalau perlu diangkat lebih besar lagi, terus kemiskinan juga dikurangi. Pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa pengabdian total seperti itu dan tidak sumpah tidak korupsi 1 sen pun, karena gajinya dan tunjangannya sudah besar sekali, fasilitas sudah besar sekali. Pemimpin demikian 1, 2, 3 itu siapa yang bisa duluan berjanji kepada Tuhan dan kepada seluruh rakyat kalau dia tidak melakukannya, saya pilih dia. Pilihannya ini 3, milih antara 3, jadi saya nggak mau panjang lebar. Pilihan saya adalah Ganjar Pranowo. Kenapa saya pilih Ganjar? Karena sifat semuanya itu yang mendekati dengan Jokowi adalah Ganjar Pranowo dan sebagainya. Dan yang paling penting dia anti intoleran itu, kemudian dia melayat dan dia kelihatannya bisa melanjutkan program-program Jokowi. Walaupun mungkin Prabowo dia bisa, tapi kalau soal merayat saya masih pilih Ganjar Pranowo. Kalau saya ya cocok dengan yang ketiga tadi itu. Kita pilih Pak Ganjar. Kata Presiden enggak yang rambutnya putih katanya. Alasan kenapa saya memilih Pak Ganjar? Nah, itu yang saya bilang ini kalau yang ketiga. Itu kan nanti dia Presiden kan lagi mau bikin maju negara Indonesia ini. Bikin IKN apa. Terus ya kalau yang saya cocok yang saya bilang Pak Ganjar kenapa? Dia itu meneruskan kerjanya Pak Jokowi. Kalau nanti yang lain lagi kita nggak tahu bagaimana, kapan tadi dibalikin lagi atau bagaimana. Contohnya aja kayak gubernur yang dulu. Kita ganti gubernur beda lagi. Jadi udah dibikin planning yang bagus baik dari yang gubernur sebelumnya, jadi dibongkar lagi jadi amburadul lagi. Cocok ya Pak Ganjar lah gitu saya bilang. Kenapa ya? Memang dia yang kayak menurut saya, memang kalau kerja sih kita belum tahu ya. Tapi yang kita tahu tuh dia tuh satu memang dia tuh tidak radikal ya. Dia tidak menunjukkan siapa dia gitu. Semoga aja kalau dia memimpin nanti terjadi Indonesia tambah maju. Karena kan pilihannya ya itu. Kalau saya mau pilih, saya pilih Pak Jokowi. Nggak ada, pilih Ganjar lah. Orang pintar pilih Ganjar. Anies amit-amit, nggak rasial, tapi dia nggak bisa kerja, cuma ngomong doang. Si Menteri Penerangan lah nanti kasih jabatan, jadi selalu keluar sesuai petunjuk Presiden. Nah gitu. Terima kasih. Pilihan saya adalah antara Ganjar dan Prabowo. Berikanlah kesempatan kepada mereka, entah bagaimana caranya, yang penting yang terbaik buat bangsa itu. Kalau saya justru kebalikannya dari lembaga survei Indonesia ya. Oke. Kalau menurut saya itu pertama Pak Anies, Pak Ganjar, berikutnya Pak Prabowo Subianto. Kalau untuk Prabowo saya rasa cukup menjadi bapak bangsa saja lah, terus mencalonkan. Oke, mengapa saya memilih Pak Anies? Pertama, Pak Anies adalah seorang yang merangkul, menyatukan dalam situasi sosial dan politik yang terbelah. Dan Pak Anies itu banyak menerima penghargaan dari lembaga survei, dari banyak penghargaan yang diterima dari lembaga internasional untuk memperkenalkan Indonesia lebih jauh di mata dunia internasional. Oke, jelas poin. Pak Anies punya legitimasi jadi presiden nomor 1 di Indonesia. Oke, pilih Pak Ganjar karena hasil kerjanya sudah terbukti bagus. Begitu. Terima kasih. Ya, kita terima kasih sudah bergabung di Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.